Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillah malam hari ini saya tepat waktu datangnya. Saya melakukan penelusuran di daerah rumah istrinya Om Joni, teman-teman. Nah, ini saya datang ke tempat ini. Saya dapat informasi dari Joni karena banyak sekali teman-teman orang yang mengalami kejadian seperti ini. Jadi ini dulunya ya teman-teman, ini kayak bekas pesantren gitu mas. Nah, pesantren tapi belum yang gede banget loh mas, masih ya pesantren kecil-kecilan gitu. Nah, dulunya ini kebakar sekitar 15 tahun yang lalu. Nah, jadilah perkarangan yang seperti ini teman-teman. Nah, karena yang namanya pondok pesantren pasti ada masjidnya ya mas ya. Nah, masjidnya itu terbakar juga teman-teman. Nah, jadi dibuatlah pondok pesantren yang baru, tapi bukan di tempat ini. Karena pembangunan itu kan kita membutuhkan banyak uang ya Mas Indra. Jadi kejadian kebakaran itu 15 tahun yang lalu, mungkin ya mereka narik-narik sumbangan gitu ya Mas ya. Mencari orang dermawan yang mau memberikan sebagian hartanya ya Mas ya untuk membangun pesantren dan masjid teman-teman. Itu jadi bangunnya itu cukup lama, udah 15 tahunan yang lalu baru bisa bangun itu sekarang aja mas, jadi 2022an. Nah, tapi bangunnya bukan di tempat ini karena 15 tahun yang lalu sampai sekarang ya mas ya, 15 tahun yang lalu ke 2023 ya mas, udah jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi si pengurus pondok pesantren itu kan selamat ya, jadi membangun pondok pesantren yang baru, tapi nggak jauh dari sini teman-teman. Kenapa saya nggak penelusuran di pondok pesantren yang baru? Karena tujuan saya ke sini karena banyak korban-korban yang berjatuhan di area ini ya mas. Gitu. Nah, ini yang menariknya ya mas. Jadi di pondok pesantren yang baru itu kan ada siswanya ya mas ya, ada muridnya ya kan, yang mondok di situ. Nah, katanya ya mas, kalau mereka lagi sholat tapi nggak sholat berjamaah, sholat sendirian, katanya itu di belakangnya, misalnya saya lagi sholat tapi di belakang saya itu pasti selalu ada seperti yang ngikutin kita lagi sholat juga. Berarti jadi pemicunya gitu. Betul sekali, padahal kalau berjamaah itu kan rame ya mas, dia nggak ikut. Ketika kita sholat sendirian aja dia jadi makmum di belakang. Nah, itu yang keluar katanya cuma sosok itu aja loh mas, nggak ganti-ganti. Berarti kan ini ada apa-apanya ya mas ya. Nah, ini kita coba pancing karena yang saya tahu ini mungkin sosoknya agak sedikit pemalu. Walaupun kita melakukan pemanggilan pun kayaknya ini nggak bisa. Saya datang tepat di waktu sholat isya ya mas ya, ini 7:30 teman-teman. Mungkin di tempat kalian jam beda-beda ya mas ya. Belum 7:30 mas. Ini jam 7-an, jam 7 lebih dikit. Kalau di HP saya, karena HP saya ini saya cepetin gitu mas. Karena untuk kita berangkat kerja sih, untuk absen ini jam 7-an. Kalau di HP mas itu jam 7. Kalau di HP saya ini jam 7:10 mas Indra. Nah, kita pancing. Nanti saya lakukan sholat isya, tapi saya sendiri aja ya mas. Soalnya kalau kami ikut sholat sama aja kita sholat berjamaah ya mas ya. Saya sholat sendirian. Saya udah persiapkan mukena saya dan saya sholat di area yang belakangan ini ya mas ya. Coba cariin tempat yang bagus buat sholat mas. Kiblat ngadepnya kemana ya mas? Yang bener aja mas, madepnya ke sana. Nah, ini saya dapat informasi dari Om Janim. Pasti nanti kalian berpikir kenapa nggak Om Janimnya aja yang menelusuran di sini. Nah, karena Om Janim itu udah 2 minggu nggak pulang ya teman-teman. Jadi dia
penelusuran tapi di satu kota tapi nggak pulang gitu, jadinya dia tuh ngabisin wilayah di satu kota itu, makanya Om Janim nggak pulang, jadi saya yang kesini teman-teman. Nah ini juga istrinya Om Janim nggak di rumah sebenarnya, lagi merantau, cuma ya kami tanya-tanya ke warga sekitar aja gitu, rumah istrinya Om Janim itu gimana gitu. Kayaknya tempat ini bagus deh mas. Coba mas Indra, mukena saya mana? Oh iya, Mukena di tas ya mas ya. Tapi saya nggak bawa sajadah, nanti pinjam sarungnya mas Indra aja ya. Karena sebenarnya kita juga sholat tahajud teman-teman. Kalau misalnya kita penelusuran udah tidur dulu, kita sholat tahajud, makanya kita sering bawa mukena, mas Indra bawa sarung gitu. Jadi kita nyari yang simpel ya mas ya, sajadah kan besar ya mas, kita situ nggak muat ya, sampai aja. Sarungnya aja dulu mas, sarungnya aja dulu, saya nggak bawa sajadah. Ini saya sudah tayamum ya teman-teman. Sebenarnya saya sudah wudhu, tapi tadi batal, saya kentut ya mas, jadi saya pakai wudhu teman-teman. Kan nggak apa-apa ya mas ya. Sebenarnya saya ingin mengajak Mas Indra, tapi kalau ngajak Mas Indra takutnya dia nggak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Indra waspada ya mas, jangan tidur. Mas Indra, mas, ini itu loh mau kena ini waktu saya nikah, mas kawinnya mas. Iya, ini saya juga yang pilih. Iya, saya suka warna ini karena warna yang ini nggak cepat kotor mas Indra. Waktu itu ada warna ini sama warna ungu sama warna putih, saya pilih yang hijau. Pelan-pelan mas, ini iya, ini tempat ini asing sekali loh. Ini jaraknya dari rumah saya sangat jauh teman-teman. Rumah istri Om Janim itu jauh banget. Kita Om Janim dapat istri ketemu di mana bisa jauh banget rumahnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami'allahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allah. Sami'allahu liman hamidah. Allah. Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Sami'allahu liman hamidah. Oh. Salam. Mata kamu keluar juga menjadi makmum ketika saya sedang sholat. Kenapa wajahmu hitam? Terbakar. Apa yang terjadi? Kenapa kamu keluar ikut sholat berjamaah ketika ada orang yang lagi sholat sendirian? Kenapa nggak bareng-bareng? Ketika pada sholat di masjid, di musola, kamu nggak keluar. Kenapa kamu mengikuti orang yang sholat sendirian? Apa yang sudah terjadi? Astagfirullahaladzim. Teman-teman, jadi dia itu seorang perempuan yang malu ya, teman-teman otomatis. Jadi dia ini di pondok pesantren gak punya teman seperti lain-lainnya. Jadi dia itu menghabiskan waktu ibaratnya sendirian terus setiap hari. Jadi dia ke kantin sendirian, dia makan sendirian, dia sholat sendirian, dia ngapalin ayat-ayat Quran sendirian, gitu teman-teman. Nah, di suatu saat pondok pesantren itu kebakaran. Lalu waktu itu kamu sedang sholat, karena astagfirullahaladzim teman-teman, jadi dia ingin sekali berjamaah, tapi ketika dia sholat, kalau orang berjamaah kan harus merapatkan saf ya mas ya, merapatkan barisan kan mas.
Jadi dia perempuan, harusnya kan diurutan perempuan ya Mas ya. Tapi nggak ada yang mau di sebelahnya dia Mas, karena kakinya itu penuh dengan koreng. Banyak kan teman-teman anak-anak pondok pesantren pasti rata-rata itu banyak korengnya. Dulu Mas Hanto yang pernah ikut penelusuran juga kan di family, itu juga keluaran dari pondok teman-teman. Nah itu juga banyak bekas-bekas koreng, bahkan nggak di kakinya, di tangan sama punggung itu banyak Mas Hanto itu. Jadi karena mungkin airnya juga ya Mas, atau faktor ketularan juga kita bisa juga. Jadi semua orang jijik, itu juga bau. Jadi kalau kamu mau ikutan nimbrung ya itu entah bukan hanya soal sholat aja, itu nggak ada yang mau. Jadi waktu ketika itu kamu sedang sholat sendirian, memang kamu sholat sendirian terus, tidak pernah berjamaah. Kamu sholat sendirian, kebakaran itu terjadi karena ada kompor yang belum dimatikan. Terus teman-teman kamu berhamburan keluar, padahal tahu kamu lagi sholat. Kamu tahu dapur itu kebakar, nggak tahu. Kamu fokus kusuk sholat, walaupun semua orang berhamburan untuk keluar pesantren, nggak ada yang mau ngingetin kamu. Astagfirullahaladzim teman-teman. Jadi ini perlu bisa dianalisa ya Mas ya. Berarti dia itu kalau ada orang sholat selalu ngikutin di belakangnya ya Mas, karena dia semasa hidup nggak pernah sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang ada di pesantren, karena kakinya itu penuh dengan koreng dan berbau. Berarti kamu selalu datang untuk pesantren yang baru. Kalau ada siswa yang lagi sholat, kamu datang di belakangnya. Masya Allah. Jadi dia dikucilkan teman-teman, dibully gitu ya. Memang dia anak yang lugu teman-teman. Ya saya sengaja di sini memancing kamu. Maksud saya tuh saya datang ke sini memang benar-benar sengaja memancing kamu agar kamu keluar. Ya, jadi sini sengaja saya juga udah sediain mukena untuk sholat di sini biar kamu keluar. Nah karena saya tuh dapat cerita ini itu dari teman kerja saya, namanya Om Janin. Nah rumah istrinya Om Janin itu dekatnya di sini. Jadi dengar cerita yang seperti ini saya itu tertarik gitu. Kok bisa ya? Ada apa? Ternyata seperti ini teman-teman. Nama kamu siapa? Siapa? Celia. Nama yang bagus. Berarti kamu hangus terbakar. Kasihan sekali. Jasad kamu? Astagfirullahaladzim. Bahkan yang ketemu itu hanya tulangnya. Jadi tulang para korban kebakaran itu jadi satu. Berarti di tempat inilah semua tubuh kamu terbakar. Baik. Saya tidak akan mau menggali cerita masa lalu yang di tempat ini. Itu hanya menimbulkan kesedihan. Boleh, silakan. Kamu boleh pergi. Insya Allah setelah ini saya akan doakan tempat ini, karena tadi saya bisa belum berdoa. Celia namanya ya. Tapi tadi siapa Mas? Celia ya. Boleh. Sekarang kamu pergi. Saya tidak akan menggali cerita kamu. Itu hanya menimbulkan kesedihan. Saya tadi belum doa teman-teman. Habis sholat langsung cerita sama dia. Kita ngobrol. Habis dia pergi kita doakan tempat ini ya sama-sama teman-teman. Karena tempat ini menjadi tempat yang kelam bagi para yang mondok-mondok teman ini. Silahkan kalau kamu mau pergi. Hati-hati.
Kalau bisa kamu jangan keluar kalau ada orang yang sholat sendirian, karena mereka takut, apalagi kalau mereka sholat tahajud gitu. Iya, saya tahu kamu ingin merasakan rasanya sholat bersama orang lain berjamaah, tapi mereka takut. Ini juga bukan tempat kamu lagi. Astagfirullahaladzim, Mas Indra. Kemana dia, Mas? Astagfirullahaladzim. Bentar ya, teman-teman. Saya doakan. Saya belum doa tadi setelah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga husnul. Saya lihat. Amin. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Jadi jasadnya pun sulit dievakuasi karena memang tinggal tulang. Kan banyak ya Mas ya tulang ya Mas. Nggak tahu ini tulang milik siapa, yang ini punya siapa. Astagfirullahaladzim. Ternyata dia adalah seorang gadis yang memang lugu ya Mas. Jadi dia sering dibully, kakinya banyak koreng, jadi nggak ada yang mau berteman sama dia. Sholat nggak ada yang mau di sampingnya perempuan tadi, teman-teman, karena sangat bau gitu. Jadi dia terambisi ingin sekali sholat bersama temennya. Makanya di pesantren yang baru itu, di pondok yang baru, kalau ada santri-santri yang memang lagi sholat sendirian, pasti dia keluar gitu. Ya, kita ambil pelajaran dari tempat ini ya teman-teman. Pada sejatinya memang sahabat terbaik kita yaitu adalah anak kita sendiri, karena saya merasakan itu teman-teman. Karena suami bisa berkhianat, teman juga bisa berkhianat, tapi anak tidak bisa berkhianat teman-teman. Karena itu yang saya rasakan. Sumpah Mas, beneran. Saya punya banyak teman dekat, teman yang biasa, itu semuanya pergi setelah saya menikah lagi Mas gitu. Jadi saya menganalisa memang benar-benar, katanya kan teman yang benar-benar teman itu adalah suami kita sendiri ketika kita menikah. Itu ternyata salah, karena suami itu bisa berkhianat, teman juga. Sahabat kita yang sejati itu adalah anak kita sendiri, teman-teman. Kita bisa ambil pelajaran dari penelusuran saya malam hari ini. Ya, kita sesama teman, kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh menghina. Kita semuanya sama, apapun fisik mereka ya teman-teman. Kita harus terima seseorang dengan senang hati. Kita tidak bisa membeda-bedakan gitu. Yang namanya teman, kita tetap teman gitu, apapun kondisinya. Mas Indra, saya jadi sedih membahas tentang teman sejati adalah anak kita sendiri. Daripada saya nangis, jadi penelusuran malam hari ini ditutup saja Mas Indra. Teman-teman, kalau ini maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.